apa. Jadi filsafat kita adalah kasus-kasus itu adalah cara kita mengetahui apa permasalahan yang ada, tapi kita selalu mencari, insting kita adalah untuk mencari solusi sistematis yang bisa meminimalisir isu itu. Dan satu poin tadi yang menurut saya sangat penting, saya juga setuju sama banyak anggota Komisi 10 bahwa transparansi ya, tema transparansi ini itu sangat penting. Dan tema transparansi dalam penerimaan mahasiswa pun adalah suatu tema yang penting, dan kami secara aktif sedang mendiskusikannya secara internal bagaimana mencapai transparansi tersebut seperti yang Pak Putra tadi bilang, dari kuncinya biar terang benderang. Jadi terima kasih Pak Putra untuk masukan itu. Saya juga sependapat dan izinkan kami melakukan sedikit brainstorming mengenai ini. Saya juga mendengar banyak sekali komen tadi mengenai para operator. Terima kasih. Isu di Dapodik, memang kita punya suatu keunggulan dengan sistem Dapodik, tapi keunggulan itu hanya tergantung kepada kualitas penginputan datanya gitu. Nah, kami punya banyak sekali tim teknologi yang bisa memperbaiki, tapi kalau masuk datanya aja salah, ya akan tidak ada gunanya teknologi yang baik kalau tanpa SDM yang baik. Jadi terima kasih untuk masukan itu. Mengenai tadi dapat masukan mengenai 20% anggaran pendidikan harus lebih kuat. Mungkin Bapak Ibu harus mengetahui bahwa kita telah merevisi PP 48 mengenai pendanaan pendidikan, dan sekarang sudah mulai proses trilateral untuk mendiskusikan definisi 20% anggaran pendidikan. Jadi sekarang Kemendikbudristek itu beserta Bappenas dan Kemenkyu ikut dalam proses penentuan definisi apa yang boleh disebut untuk anggaran pendidikan. Jadi proses itu sudah mulai, alhamdulillah kita sudah terlibat. Jadi pelan-pelan kami akan memastikan bahwa penggunaan anggaran tersebut benar-benar tepat sasaran. Satu hal tadi ada pertanyaan mengenai produktivitas birokrasi. Ada banyak cara untuk mengetahui produktivitas birokrasi, salah satunya tentunya dengan kinerja atau ukuran metrik-metrik formal. Tapi kalau saya ditanya mengenai apa efektivitas tim saya, yang terbaik adalah untuk menanyakan guru-guru, kepala sekolah, dan stakeholder di dalam sistem seperti perguruan tinggi dan lain-lain. Menurut saya kinerja yang terbaik bukan laporan yang disebut dengan angka-angka pencapaian. Menurut saya kinerja terbaik adalah kalau saya menanyakan kepada rektor yang progresif, atau saya menanyakan kepada kepala sekolah atau pada guru penggerak, apakah yang kita lakukan itu berdampak kepada sistem pendidikan kita. Itu menurut saya yang terpenting, Pak. Dari itu. Kalau secara efisiensi, tim saya di sini ini hobinya kerja semua, Pak. Kadang-kadang harus saya stop sedikit karena mereka kadang-kadang nggak pernah berhenti gitu kerjanya. Jadinya produktivitas buat saya adalah fokus kepada yang terpenting saja. Dan itu adalah suatu hal yang sangat sulit, di mana selalu ada isu-isu baru keluar gitu. Tapi produktivitas menurut saya negara ini akan jauh lebih produktif kalau pemerintahannya bisa jauh lebih fokus kepada isu-isu yang terpenting dan tidak tertarik selalu kiri kanan kepada semua isu yang sedang keluar pada hari itu atau pada minggu itu. Itu mungkin sedikit filsafat produktivitas saya. 11 adalah nanti mungkin saya akan meminta untuk masalah anggaran dan beberapa yang mungkin di bawah atau di atas anggaran, mungkin Bu Harti nanti bisa menjawab. Saya juga mungkin ingin meminta Bu Kiki untuk menjawab tadi ada beberapa pertanyaan mengenai vokasi dan struktur vokasi kita. Tadi ada pertanyaan untuk PISA, koreksi saya Bu Harti, tapi kita menggunakan hasil tahun 2018 untuk PISA karena COVID. Jadi itu yang data poin yang kita gunakan untuk 2018. Dan untuk topik P3K, ya sangat mengerti Pak Fikri mengenai banyak masih isu-isu yang belum terresolusi, tapi mungkin Mas Iwan ada di sini. Mas Iwan mungkin bisa sedikit memberikan update ya mengenai di mana sekarang status beberapa inisiatif kita, karena banyak sekali effort kita keluar untuk para guru honorer. Ini bukan hal yang mudah, tetapi kita selama ini kita selalu menemukan titik terangnya, ya kan. Jadi tolong percaya sama kita. Kalau sudah 300.000
guru sudah menjadi dan mendapatkan formasi, tolong berikan keyakinan kepada kami bahwa kami akan bisa menyelesaikan isu ini. Mungkin itu dulu dari saya. Silakan mungkin Bu Harti sama Bu Kiki. Terima kasih Pak Menteri. Kami laporkan Bapak dan Ibu untuk pagu final adalah 85% sudah diangkat, 12% sudah keluar nomor induk kepegawaian dari BKN, tapi menunggu pengangkatan Pemda. Sementara sisanya itu masih verbal, proses verbal belum selesai karena mungkin ada dokumen-dokumen yang belum dilengkapi. Lalu untuk tahun ini tentunya kita beberapa bulan ini bersama-sama dengan Kementerian Pan-RB, dengan BKN, dengan Kemendagri, Kemenkeu, kita melakukan coaching klinik Pak ke semua Pemda untuk mendorong pengajuan formasi. Jadi ini one on one dengan bukan saja dengan Dinas Pendidikan tapi dengan SDM-nya, BKP SDM, lalu juga untuk DPKAD ya, untuk memastikan bahwa anggarannya dan kemudian formasinya gitu ya, itu kita dorong karena supaya proses nanti mekanisme itu nanti dimulai itu semakin banyak formasi yang bisa diperebutkan oleh guru-guru honorer. Jadi itu kita lakukan dan nanti mekanisme yang akan kita lakukan tentunya memprioritaskan 193.000 guru yang sudah lulus passing grade itu, baru kemudian nanti mengutamakan untuk guru negeri, karena kan sebelumnya di awal kita membuat penyesuaian mekanisme untuk melindungi pertama yang sudah lulus passing grade, dan kemudian jangan sampai guru-guru swasta itu juga langsung itu. Kita kan masalah tahun lalu yang kita coba untuk atasi untuk tahun ini. Nah ini akan kita lakukan mekanismenya sesuai dengan Permenpan yang baru untuk itu. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan, Pak Fikri. Mungkin lebih lanjut nanti di raker. Ya nanti saya kira ditulis karena ini Pak Aam mana ini? Karena nyodorkan data, katanya ada yang diterima di tesnya di sini di dapil beliau, namanya apa sih, Probolinggo apa itu, tapi Pasuruan. Dapat penawarannya di Papua misalnya begitu. Nah itu tapi tidak untuk ditulis saja nanti Pak ya, sebab ini Pak titipan dari Pak Khairul Amri melalui pimpinan Pak ya. Ketua. Ya mungkin kami minta kalau bisa dikirimkan update data yang terakhir yang sudah dilakukan, sehingga kita juga bisa menyampaikan ini ke masing-masing dapil gitu kalau ada pertanyaan. Kemudian yang kedua, banyak juga pertanyaan menyangkut tahap ketiga. Itu kapan dimulai untuk P3K? Terima kasih. Tapi tertulis saja ya, Bang Andreas ya. Tahap ketiga bisa kalau ada rencana. Kalau untuk tahap ketiga? Sekilas saja, ini kok kepo. Pak Andreas, itu kan kita melakukan penyesuaian mekanisme dengan Permenpan yang baru. Jadi tahap yang nanti akan berlaku ini kita harus memprioritaskan dulu yang sudah 193.000 yang sudah lulus passing grade itu. Baru kemudian diperebutkan sisa formasinya dengan mengutamakan guru-guru di sekolah negeri dulu. Jadi itu yang mungkin yang dinamakan tahap 3-nya itu. Tapi kan kita tahap ketiganya harus dengan penyesuaian mekanisme yang Permenpan yang baru. Jadi bukan kalau dibilang tahap ketiga nanti ikut peraturan yang tahun sebelumnya, itu kan ada kita perbaiki Pak dengan Permenpan yang tahun 2022 ini. Paham Pak. Tapi yang ini karena pertanyaan ini sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Menteri, karena ada tiga tahap tahun yang lalu yang akan dilakukan. Bisa jadi bisa lebih dari 3 tahap nanti ya. Karena mungkin masih perlu nanti sampai selesai. Ditunggu Permenpannya Pak. Ya itu yang akan membantu segalanya isu-isu yang kita hadapi di ronde 1-2. Silakan saya kembalikan ke Pak Fikri. Menteri, karena ini nanti tahapan-tahapan itu ternyata juga ada regulasi baru, maka menyesuaikan berarti tahap 1, 2, 3 atau malah tahapan-tahapan itu dianggap ini tahapan baru ya, nggak tahu. Nanti tergantung. Saya kira lebih baik aturan baru tetap dengan 1 juta kan? Ya ini nanti mungkin sekaligus dijelaskan ya, nanti tertulis, dan mohon maaf ini minta langsung ditayangkan saja. Pak Fikri, izin sambil nunggu ditayangkan. Iya. Mau pesan aja sama Mas Menteri, boleh ya? Ya oke. Mas Menteri kan tadi bilang. Ditayangkan, silakan. Mas Menteri kan tadi menyampaikan timnya
85% sudah diangkat, 12% sudah keluar nomor induk kepegawaian dari BKN, tapi menunggu pengangkatan Pemda. Sementara sisanya itu masih verbal, proses verbal belum selesai karena mungkin ada dokumen-dokumen yang belum dilengkapi. Lalu untuk tahun ini tentunya kita beberapa bulan ini bersama-sama dengan Kementerian Pan-RB, dengan BKN, dengan Kemendagri, Kemenkeu, kita melakukan coaching klinik Pak ke semua Pemda untuk mendorong pengajuan formasi. Jadi ini one on one dengan bukan saja dengan Dinas Pendidikan tapi dengan SDM-nya, BKP SDM, lalu juga untuk DPKAD ya, untuk memastikan bahwa anggarannya dan kemudian formasinya gitu ya, itu kita dorong karena supaya proses nanti mekanisme itu nanti dimulai itu semakin banyak formasi yang bisa diperebutkan oleh guru-guru honorer. Jadi itu kita lakukan dan nanti mekanisme yang akan kita lakukan tentunya memprioritaskan 193.000 guru yang sudah lulus passing grade itu, baru kemudian nanti mengutamakan untuk guru negeri, karena kan sebelumnya di awal kita membuat penyesuaian mekanisme untuk melindungi pertama yang sudah lulus passing grade, dan kemudian jangan sampai guru-guru swasta itu juga langsung itu. Kita kan masalah tahun lalu yang kita coba untuk atasi untuk tahun ini. Nah ini akan kita lakukan mekanismenya sesuai dengan Permenpan yang baru untuk itu. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan, Pak Fikri. Mungkin lebih lanjut nanti di raker. Ya nanti saya kira ditulis karena ini Pak Aam mana ini? Karena nyodorkan data, katanya ada yang diterima di tesnya di sini di dapil beliau, namanya apa sih, Probolinggo apa itu, tapi Pasuruan. Dapat penawarannya di Papua misalnya begitu. Nah itu tapi tidak untuk ditulis saja nanti Pak ya, bab ini Pak, titipan dari Pak Khairul Amri melalui pimpinan Pak ya. Ketua. Ya mungkin kami minta kalau bisa dikirimkan update data yang terakhir yang sudah dilakukan, sehingga kita juga bisa menyampaikan ini ke masing-masing dapil gitu kalau ada pertanyaan. Kemudian yang kedua, banyak juga pertanyaan menyangkut tahap ketiga. Itu kapan dimulai untuk P3K? Terima kasih. Tapi tertulis saja ya, Bang Andreas ya. Mungkin tahap ketiga bisa kalau ada rencana. Kalau untuk tahap ketiga? Sekilas saja, ini kok kepo. Pak Andreas, itu kan kita melakukan penyesuaian mekanisme dengan Permenpan yang baru. Jadi tahap yang nanti akan berlaku ini kita harus memprioritaskan dulu yang sudah 193.000 yang sudah lulus passing grade itu, baru kemudian diperebutkan sisa formasinya dengan mengutamakan guru-guru di sekolah negeri dulu. Jadi itu yang mungkin yang dinamakan tahap 3-nya itu. Tapi kan kita tahap ketiganya harus dengan penyesuaian mekanisme yang Permenpan yang baru. Jadi bukan kalau dibilang tahap ketiga nanti ikut peraturan yang tahun sebelumnya, itu kan ada kita perbaiki Pak dengan Permenpan yang tahun 2022 ini. Paham Pak, tapi yang ini karena pertanyaan ini sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Menteri, karena ada tiga tahap tahun yang lalu yang akan dilakukan. Bisa jadi bisa lebih dari 3 tahap nanti ya. Karena mungkin masih perlu nanti sampai selesai. Ditunggu Permenpannya Pak. Ya itu yang akan membantu segalanya isu-isu yang kita hadapi di ronde 1-2. Silakan saya kembalikan ke Pak Fikri. Menteri, karena ini nanti tahapan-tahapan itu ternyata juga ada regulasi baru, maka menyesuaikan berarti tahap 1, 2, 3 atau malah tahapan-tahapan itu dianggap ini tahapan baru ya, nggak tahu. Nanti tergantung. Saya kira lebih baik aturan baru tetap dengan 1 juta kan? Ya ini nanti mungkin sekaligus dijelaskan ya, nanti tertulis, dan mohon maaf ini minta langsung ditayangkan saja. Pak Fikri, izin sambil nunggu ditayangkan. Iya. Mau pesan aja sama Mas Menteri, boleh ya? Ya, oke. Mas Menteri kan tadi bilang. Ditayangkan, silakan. Mas Menteri kan tadi menyampaikan timnya